Sehat Cah, semangat selalu Cah. Ini posisi Omili rampung dari sujud. Ini perjalanan mau ke arah Cirebon Cah. Nanti nginep di Cirebon semalam. Ini sebelumnya mampir dulu ke Heritage ini Cah. Ini salah satu rest area terbaik ya menurut aku ya, karena seru tempatnya. Terima kasih pemerintah, negara bertanggung jawab terhadap warganya. Ini negara hadir ya begini ini terus kudu dilakukan, namanya masjid apa As-Safar itu Cah. Ini kalian bisa searching, itu namanya rest area heritage, itu lokasinya sekitar Brebes itu. Kalau perjalanannya tadi bahkan setelah keluar dari Semarang menuju ke Cirebon, melewatin daerah mana, sekeluar Brebes maju lagi, jadi exit Brebes maju lagi, terus kemudian dari situ berapa kilo tadi ya, mungkin sekitar berapa 10 kilo sampai 15 kilo lah. Ini hari ini pemilik mau jalan sama Tante Ririn, ini janjian dengan Mas Agung dan Mbak Neng yang dulu sempat kita ngobrol wawancara, ini salah satu sobatnya Omili. Apa yang menjadi pola kesuksesannya itu saya tularkan, sebetulnya kan hanya seperti itu. Jadi nggak ada ya, mungkin biar lebih apa ya, kalau kita sudah ada pola sukses gitu kan, lebih mempermudah atau mempersingkat waktu istilahnya kan seperti itu. Nah, saya juga nggak mengira gitu bahwasanya kok jadi miss gitu, maksudnya saya nggak yang model mendikte atau apa, enggak, bahwa saya hanya memberikan apa yang dulu pernah saya alami seperti ini gitu kan, mengingatkan, kemudian kok jadi seperti ini. Saya juga tadinya sempat kok saya yang salah, mungkin cara apa ya, komunikasinya mungkin belum pinter gitu istilahnya ya. Itu jadi kalau ikut konseling sih enggak, cuman agak gelo, oh berarti saya yang salah mengkomunikasikannya, mungkin bahwa sebetulnya hal yang gampang yang mungkin cara komunikasinya kurang tepat, jadi membuat istilahnya pihak yang kita ajak ngobrol itu jadi salah persepsi gitu. Ya. Mbak gambar ke suasana teknisi waktu itu ya Mbak. Aku pengen rasanya perasaanmu pokoknya tetep muni gelo Mbak, apakmu dhewe mungkin kebanteran ngomong kok salah, atau kowe bisa jadi ngomong ini bojoku goblok men ta ya ngono wae yo, digowo-gowo sampai perasaane ngono, padahal ini nginget ke teknis lho. Iya, gitu saya ngobrol gitu kan, terus istilahnya loh kok yang ditangkap sama istilahnya apa ya, Mas Agung tuh loh kok caranya kok gini ya, itu kan polaku, jadi polamu sama pelaku itu beda seperti itu. Terus saya diam gitu, terus waktu itu gitu saya diam, terus saya kan waktu itu kan ada Mbak Sinta, saya telepon Mbak Sinta, Mbak saya salah nggak, saya gitu, bahwa memang saya istrinya masih di apa namanya, di struktur yang bisnis itu kan saya tidak memegang peran di situ, tapi setidaknya pola yang sudah saya pernah jalankan bisa di copy gitu loh istilahnya kan, seperti itu, terus diterapkan di situ. Jadi saya minta saran ke Mbak Sinta, coba Mbak Sinta yang masuk gitu, istilahnya ikut bukan membenarkan saya, bukan, tapi setidaknya memberikan apa ya istilahnya menjabarkan bahwa yang idealnya tuh seperti apa gitu. Karena saya sama suami istri yang sedang beradu apa ya, argumen bukan, tapi lebih ke ini ngomongin soal struktur unit usaha, maksudnya ngomongin soal usahanya. Jadi sayang kalau ini dibiarkan hanya maksudnya masalah seperti itu. Nah, saya lihat potensinya ada, karena memang sampai sekarang masih saya tuh mengakui gitu loh, setelah Mas Agung gabung itu malah lebih ngebles ketimbang saya gitu. Ya itu yang saya harapkan itu, karena waktu dan berhasil toh pada saat sekarang ini berhasil, ya. Mbak Ning itu dulu pegawainya Omili, terus bisa mandiri, kemudian ajak suaminya juga gabung di JRU,
terus kemudian juga sudah mandiri. Ini salah satu pendampingannya Mas Agung. Kemudian oleh Mas Agung aku diberi kehormatan untuk menemani. Ini yang megang di usaha di Cirebon ini. Ini adalah salah satu toko grafika yang baru dimulai, sekitar belum ada 1 bulan ini baru dibuka tokonya. Nanti tak tunjukkan tokonya ya Cah. Ini nyari Tanterin tadi sujud pakai Tanterin nungguin di sana. Ini aku mau isoma dulu, sudah sujud, sekarang tinggal makannya. Sementara itu ya Cah, itu ada posisinya, nanti aku tunjukin di dalam. Keren tempatnya, heritage. Ini Cah pintu gerbang awalnya, ini posisinya bisa dibaca itu rest area heritage KM 260B Banjaratma. Ini sing ngelola kalau tidak salah BUMN itu. Ini diambil alih oleh BUMN, dulu bekas pabrik gula. Nanti aku cari sejarahnya ya, nanti aku coba sampaikan ya Cah. Ini masjidnya tadi di sebelah sana itu, masjidnya gede, keren, bagus banget. Itu masuk ke dalam ya Cah, nanti langsung liatin apa yang ada di dalam. Cah ketemu lagi posisi wis rampung makan siang karo Tante Ririn. Makan siang sederhana Cah. Ya Billy karo Tante Ririn iki mame sederhana ya Tante ya. Kita mame cuman tahu tempe karo ayam ya, apa garang asem aku ya. Suci wong loro. Nasi 1 ya berdua wis cukup, alhamdulillah. Wis gitu iki wedange ya wedang apa iki Tante jenenge teh poci ya, teh poci. Suasanane tempat makannya yang di Ombilik ini Tanterin aku tak dulu yang isi waktu sebentar ya, Tanterin manfaatin itu. Kalau ini Tanterin rencananya mau itu Cah, mau beli apa Tanterin pilus. Lho kan ya kita ini wong wis tuwa ya, paling makanannya pilus terus apa meneh sing gampang-gampang, telur asin ya wis. Terus kan pilus, telur asin, brambang ya wis, paling wis tuwek ngono. Iki Tante aku tak itu dulu sebentar ya Tante Ica. Jadi Tanterin mau jalan ini Cah. Jadi posisiku sekarang di namanya bekas pabrik gula Banjaratma. Ini tadi aku sekilas baca sejarah heritage itu adalah ternyata bekas pabrik gula Cah. Jadi bekas pabrik gula, dan kemudian oleh Pak Jokowi dimanfaatkan jadi rest area karena Trans Java itu kan jadi bagus karena sekarang memang digarap sangat serius. Benar sekali, ketika sepanjang tol itu mesti dihidupkan UKM dengan cara salah satunya adalah membangun platform. Ini namanya platform ya, bisa jadi situs itu apapun lah namanya, satu tempat atau satu lokasi di mana itu jadi tempat berkumpulnya orang untuk bertransaksi gitu kira-kira. Dan kemudian dari situ kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan. Makanya ini salah satu ekspresi pemerintah yang hadir.
tempat ini bagus karena kemudian ini juga dijadikan salah satu cagar budaya ya untuk pemerintah. Nanti aku lihatkan gambar-gambarnya. Ini salut pemerintah membuat ini menjadi bermanfaat. Ija takja mupeng ya, liatin apa saja yang ada di situ. Ini salah satu lapak jualan telur khas Brebes ini, Cak. Anak bakar, rebus, dan berbagai macam lapak, macam-macam banget ini. Cendera mata sampai makanan khas sekitar Brebes, Tegal. Ini mangga gedong kincu ya apa? Nggak tahu ya. Silakan komentar sedulur-sedulur yang dari Brebes, Tegal sekitarnya itu. Iki mangga jenis apa? Enggak dong ya, milik makanan-makanan kecil. Wah, iki benar-benar menghidupkan warga. Ini ini sebagai cagar budaya, ini heritage, ini bagus banget ini. Ini salah satu rest area yang paling instagramable yang dapat ditemukan di sepanjang tol Trans Jawa. Ini tempat ikonik sih menurut pemilik. Terus spot fotonya juga keren-keren. Tadi spot foto di masjid itu juga bagus-bagus itu. Backgroundnya pakai bata expose full, gede banget itu. Ini benar-benar gaya arsitekturnya unik banget. Ini bangunan cagar budaya yang disulap jadi rest area. Ini unik banget. Banjaratma ini memiliki sejarah yang panjang. Ini konon tempatnya sekitar seluas 10,5 hektar cah. Waktu aku baca, aku searching itu luas banget ini, 10,5 hektar itu gede banget ya. Ini gue cagar budaya sekaligus kanggo elaborasi UMKM ini bener-bener bagus. Ini orang diberi kesempatan untuk buka lapak makanan-makanan khas, terus ada banyak juga cenderamata, mainan-mainan tradisionalnya banyak digelar di sini. Salah satu solusi bagi warga atau masyarakat yang usaha secara mikro atau kecil ini, saatnya memang pemerintah harus memberi supporting system yang bagus, tapi memang bagaimana pengelolaan sistem usaha itu, pendampingannya itu memang benar-benar harus sangat serius. Makanya pemerintah juga harus punya kesadaran untuk belajar ke sana. Selama ini yang dilakukan cuma program-program itu ngabisin duit, tapi bagaimana harus dipecahkan, dipikirkan pemerintah itu lewat dinas maupun departemen-departemen itu harus benar-benar bisa mengimplementasi uang rakyat yang lewat pajak itu. Ini jadi PR besar nih para pemangku-pemangku di Indonesia ini. Bagi pemilik 10 hektar lebih ini kalau dioptimalkan ini udah jadi macam-macam ini. Memang bagaimana keseriusan para pemangku itu harus mau belajar mengelaborasi UMKM untuk naik level itu. Tapi kalau kemudian para pemangku tidak mau belajar bagaimana mental entrepreneurship, karena mental entrepreneurship itu bukan hanya dimiliki oleh para pengusaha mestinya, tapi juga harus dipahami oleh para pemangku. Hari ini kesadaran pemangku itu mau tidak mau harus punya mentalitas entrepreneurship. Kica posisi ini saya milik sampai ke apa kica kandang burung ya. Oh iya, iki mainan gue apa istilah colokan atau aksentuasi ya cah. Sebagai daya tarik di lokasi tersebut di rest area ini, pabrik gula Banjaratma iki benar-benar dioptimalkan ya cah. Kalau ngelihat dari seluruh area yang dimaksimalkan dengan berbagai macam kegiatan ini, termasuk mempertahankan cagar budaya dan kemudian aktivitas pedagang yang lumayan banyak ini. Terus ini bangunan yang dipertahankan dengan tetap dengan struktur bentuk aslinya. Ini cakep sih. Oh, ini kita memasuki sentral batik. Ada khusus lokasi sentral stand-stand batik. Kita ke atas ya, liatin sekilas ya. Di atas itu apa saja yang dihadirkan ya.
Oke ya Cah, wes cukup ya nonton stand badeknya, kita turun ya. Kita lihat lagi stand-stand di bawah. Ini masih banyak pabrik gula yang sekarang nganggur, yang bisa dimanfaatkan di mana-mana. Itu Cah. Ini habis makan, santai-santai, terus Tante Ririn seperti biasa jalan-jalan. Katanya tadi Tante Ririn mau cari pilus Cah. Itu kesukaan Tante Ririn pilus, nanti dicampur jadi pengganti kerupuk itu. Ini suasana di sekitar tempat aku makan ya Cah. Ini Tante Ririn sudah bawa bungkusan pilus Cah. Itu ya Cah, ini cukup. Ini aku mau teruskan jalan ke Cirebon. Nanti aktivitasku di Cirebon akan sampaikan juga. Terima kasih ya Cah sudah ngikuti vlognya Om Willy yang terus belajar terus ini ya Cah. Ini memberi semangat bagi Om Willy sendiri sih terutama. Kemudian bisa juga jadi dokumentasi sehari-hari atau aktivitasnya Om Willy. Ini jadi penting buat Om Willy, sekaligus bisa untuk biar Om Willy itu terus belajar fokus supaya mengurangi tidak segera pikun ya Cah. Itu Cah, selalu semangat, jaga kesehatan dimanapun, selalu cari kemungkinan silaturahmi. Terus terakhir selalu yang diingatkan Om Willy adalah untuk mencari ilmu dimanapun kita berada atau dengan siapapun. Terima kasih Cah, semangat selalu ya.